Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Samtalk edisi spesial di podcast YouTube-nya Sunspace, dan hari ini kita kedatangan salah satu mentor kita yang terbaik di Masjid Al Mutakin. Siapa lagi kalau bukan Aldi Hikmah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat semua teman-teman ya. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Itu sehat. Alhamdulillah. Teman-teman sehat nih. Harus sehat ya, tetaplah sehat. Benar di sih. tengah-tengah ekonomi yang berat. Walau sehat ya, mata orang lagi meningkat. Dolar. Nah, teman-teman, Aldi Hikmat ini merupakan salah satu mentor atau pembina kita yang di Sahabat Al-Mutakin ya. Jadi teman-teman yang belum tahu Sahabat Al-Mutakin itu apa, Sahabat Al-Mutakin itu merupakan komunitas kepemudaan masjid yang khususnya itu berada di Masjid Raya Al-Mutakin Bogor. Kita itu mewadahi pemuda-pemuda yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan dan tapi tetap asik di dalam masjid gitu. Jadi kita sebagai pemuda itu bisa beraktivitas dengan have fun meskipun kita ada di masjid. Jadi masjid itu nggak cuma sekedar tempat buat sholat, ngaji doang gitu. Biasanya kegiatannya apa sih? Banyak ya, kalau kegiatan kita biasanya itu ada jalan-jalan juga buat aktivitas Rihlah gitu. Kemarin kita sempat ke Jogja, terus kita kontribusi juga ke masyarakat sekitar gitu, kayak buat kesehatan, santunan. Banyak sih, jadi kita tuh sebagai pemuda bisa beraktivitas yang baik, tetap asik, have fun, dan di masjid gitu. Wow, dan salah satu kegiatan yang bermanfaat dan produktif ini salah satunya ini ya? Iya, kita buat podcast kita ya. Insya Allah. Ngomong-ngomong masalah pemuda-pemuda nih, emang ada berapa pemuda sih yang tergabung di ekosistem SAM ini? Ya? Kalau di SAM ini kurang lebih itu ada kurang lebih 100-an lah, ada lah kayaknya 100 itu ya. Mas Kiton. Di masjid sebesar ini ada 100. Iya. Itu kurang apa? Banyak sih, tapi kita juga bakal akur ya. Enggak akur sih, kita ya sosok Abi yang melayani gitu. Nah, itu sebabnya akur karena ada mentor yang berkompeten di situ. Iya, benar. Salah satunya adalah Abi Hikmat. Masya Allah. Dari kalian. Ngomong-ngomong masalah pemuda nih, Abi Hikmat ini mau tanya juga sih masalah pemuda yang sekarang lagi termasuk yang mendominasi di dunia ini ya. Ya kan, sih. Iya. Pemuda nih kan. Usia produktif ya. Nah, ada nih teman-teman di universitas ya kan, di bagian kampus universitas itu yang ada statement yang mungkin kalau dalam kacamata kita yang sebagai orang Islam ya, yang berkecimpung pemuda-pemuda yang biasa mainnya di masjid gitu kan, ya kan berarti kan positif vibe banget gitu banget. Gitu. Nah, terus melihat statement ini tuh agak sedikit resah kita, mengganjal gitu dalam hati. Kita mau ngebenerin juga di agama nggak bener gitu kan. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, ini statementnya itu lagi bete sih kayaknya. Lagi bete. Kaum pelangi gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa ada salah satu kampus ya yang ingin menormalisasi hal tersebut gitu. Apa mungkin oknumnya gitu ya, maksudnya komunitasnya salah satunya ya? Ya, kita nggak bilang seluruhnya, tapi emang ada oknum, dan oknumnya ini pasti kan nggak cuma satu orang dong. Pernyataannya apa dia? Jadi kayak yang Novel tahu nih, ngikutin algoritma di sosmed itu tuh banyak tuh sekelompok lembaga gitu yang memang rata-rata juga masih anak muda ya, pemuda yang menyatakan bahwa suatu kaum LGBT ini nih, LGBT ini tuh bukan suatu penyimpangan. Itu basis data di narasi yang diusung tuh basis data yang menurut mereka riset by Psychologist American Association tahun 2008 menyatakan bahwa LGBT itu bukan suatu hal penyimpangan atau normal. Jadi maupun dia sesama ataupun hetero, itu tuh suatu keberagaman seksualitas yang dianggap normal by riset mereka itu. Ya. Jadi kan maksudnya nggak cuma sekedar ngomong tapi ada risetnya. Itu gimana kan bikin resah kita sebagai anak muda. Seakan-akan itu tuh normal dan didukung data penelitian gitu, Bi. Oke. Jadi teman-teman ya, ini perkara yang sebenarnya justru jadi ini serius, dan saking seriusnya ini jadi lahan dakwah buat kita sebenarnya. Iya benar. Kenapa? Karena
dia based on data gitu ya. Mm-mm. Nah, kita juga harus based on data kalau bisa. Bahkan data kita ini harus yang original, Betul. langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Kan? Allah. Benar. Tapi Abi cuma mau bilang ke kalian, jangan sampai ini jadi pertikaian ataupun perdebatan di bawah yang jadi debat kusir. Iya. Kenapa? Karena secara orang muslim ya kita diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbik ya, bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Jadi berdakwahlah kalian, menyerulah untuk mereka itu kembali lagi kepada Tuhanmu dengan hikmah dan hasanah, maksudnya dengan cara yang baik, hasan, supaya apa? Masuk hidayah buat mereka. Boleh jadi mereka, teman-teman kita itu, ini kita nggak bisa melihat bahwa mereka yang salah gitu. Karena sebuah pernyataan yang dia based on riset, kita lihat dulu nih risetnya dari mana. Oh, tadi berarti dari Amerika. Iya, dari psikologis. Nah, berarti kita harus naikin sedikit level pemikiran kita, jangan-jangan ini ada grand design. Grand design itu bisa jadi satu topik ini blooming hanya untuk menutupin masalah yang lain, isu-isu nasional gitu ya. Lagi. Atau bisa jadi memang ini ada pembiayaan-pembiayaan khusus. Nah, jadi kalau memang tadi yang Mas Kiton katakan ini teman-teman dari misalnya akademisi, bukan akademisi, maksudnya mahasiswa mungkin ya gitu ya. Oknum mahasiswa tadi. Mahasiswa itu, jadi jangan-jangan memang mereka hanya sekedar gitu ya. Dapat proyek, kita berhusnuzonnya seperti itu ya, mungkin mereka kebutuhan mereka gitu ya. Namun dalam hal ini kita menyikapinya bagaimana? Yang pertama kita luruskan kembali bahwasanya oke lah dia memakai referensi Amerika. Tapi pertanyaannya kenapa jauh-jauh banget sih Amerika gitu kan? Iya, sih. Di dalam Islam sendiri ya, itu sederhana sekali bahwasanya Allah menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan, cuma itu aja. Benar. Coba lihat di surat Al-Lail ayat 3 misalkan. Bahwa dia wa ma khalaqaz zakara wal unsa, cuma zakara dan unsa. Dan itu ada di beberapa surat yang lain gitu. Kalau buka misalnya nanti ada An-Najm ya, itu juga sama wa ma khalaqaz zawjaini zakara wal unsa. Jadi enggak ada jenis kelamin ketiga itu enggak ada. Gitu. Ataupun misalnya teman-teman misalnya mempromosikan bahwa ini fitrah dari lahir. Enggak, fitrah dari lahir itu cuma laki dan perempuan. Bedanya apa? Cuma tugas dan tanggung jawabnya saja yang berbeda. Nah kayak gitu. Jadi itu untuk awalan Abi bisa jawab seperti itu, tidak perlu terpancing. Kita dakwahnya tetap seperti ini masif karena mereka masif, kita masif gitu ya. Supaya apa propaganda ini bisa seimbang sehingga teman-teman tuh bisa tertarik ke arah yang lebih soft untuk kembali kepada agama mereka. Iya. Seperti itu. Mau nanya juga nih, bisa terlepas dari itu dari sudut pandang Islam ataupun secara umum ya. Mungkin kan mereka karena di dunia akademisi kan, apalagi di Indonesia kan agama nggak cuma Islam, walaupun kita mayoritas agama Islam. Mereka kan makanya secara general itu tuh secara yang pertama tuh dari akar masalahnya mereka bisa ada lagi bete itu tuh bisa terjadi itu kenapa tuh Bi? Oh iya. Kalau menurut Abi ya, memang nggak bisa kita hanya satu faktor gitu Mas Kiton, nggak bisa. Karena memang ini complicated. Mulai dari misalnya yang pertama dia memang secara pemikiran otaknya sudah diisi oleh mahasiswa barat gitu ya. Kemudian juga secara sosial itu pergaulan kita memang ini kita nggak bisa pungkiri kita hidup di negeri yang kita menganut paham sekuler. Sekuler, kapitalistik ya sehingga apa? Sehingga kehidupannya jadi hedon. Kalau hedon itu berarti kita liberal. Bebas-bebas saja gitu ya. Sehingga apa? Kita harus kembalikan nih, kita memandangnya dari perspektif apa? Apakah dari perspektif tadi gitu, karena pergaulan, sosial, kemudian jangan lupa ada kontribusi keluarga. Lemahnya akar keluarga ataupun fungsi keluarga ini menyebabkan juga anak-anak ataupun teman-teman kita ini mencari sesuatu yang lebih menarik di luar. Dan akhirnya meninggalkan formasi ataupun dasar ketakwaan ataupun tauhid mereka bagi yang muslim ya. Nah, ini saja sudah komplit ya. Betul. Namun semua ini sebenarnya akarnya kalau kita mau syarikan ke atas, ini adalah sistem. Jadi masalahnya di sistem. Ya, kenapa? Karena ketika sistem kita sudah memilih bahwasanya kita mau yang bebas-bebas aja gitu kan. Kita mau yang sekuler, bahwa agama dipisahkan dari kehidupan, maka ini konsekuensi dari sistem. Siapa yang menguasai media, siapa yang punya duit banyak, siapa yang punya opini untuk dikembangkan, punya kuasa ya, sumber kekuasaan, maka itulah yang dia bebas, bebas untuk mensarikan apa yang mereka mau. Nah, seperti itu. Jadi akar pangkal masalahnya ini complicated. Cuma kita mau Abi tawarin nih ke Mas Kiton, kita mau bahasnya dari perspektif mana nih? Kesehatan, sosial, agama, gitu. Silakan. Nah ini Abi, tadi tuh saya saking penasaran ya, karena memang
mungkin kalau dalam agama sampai ada sirohnya pun nggak ada yang dibenarkan sebenarnya untuk gerakan ini gitu loh kan. Saya nggak tahu untuk agama lain ya, tapi untuk di agama kita nih, di agama Islam, apalagi kita kan lagi di masjid nih ya kan, gitu loh. Ini nggak ada sisi untuk membenarkan ini gitu loh. Benar. Ya kan, tapi kalau memang kita oke lah, mungkin masalahnya karena tadi ya dari keluarga itu ya, gitu kan. Mungkin karena peran ayahnya yang kurang kayak di episode kemarin gitu ya, bisa langsung teman aja bisa semuanya gitu kan. Gitu kan. Tapi dalam agama Islam itu nggak ada nih yang membenarkan gitu kan. Dan aku penasaran, coba deh nanya ke AI gitu loh, yang dimana basis datanya lebih besar kan. Pas saya tanya, pertanyaannya simpel aja sebenarnya, cuma nanya apakah boleh lagi bete ini menurut kamu lagi bete itu boleh gak sih gitu. AI langsung ngasih 3 basis data. Apa tuh Bang? Ini kan pertama dari hak asasi manusia, ya kan, hukum internasional, terus dari agama, budaya, norma sosial, sama kesehatan medis dan psikolog gitu loh. Banyak ya. Ya, jadi AI pun dia nggak bisa langsung nyetusin, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi dia ngasih tahu kamu mau mandangnya dari basis mana gitu loh. Tapi kan kalau dari 3 basis ini kan agama dan kesehatan ini udah pasti nggak bakal ada yang membenarkan kan, gitu kan. Nah, mereka makanya main di hak asasi manusia ini loh. Nah, menarik tuh hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti soalnya kayak yang Novel tahu nih dia. Kalau kita tadi bahas dari sisi agama aja, di luar ada negara yang mayoritasnya bukan Islam kayak Rusia. Itu tuh pun menolak lagi bete yang mereka mayoritas bukan Islam. Berarti kan itu tuh nggak cuma menyangkut agama aja. Kalau kita misal kita lihat dari agama pun dari negara lain ada loh yang bukan mayoritas Islam tapi dia juga kontra, contohnya Rusia. Berarti kan tadi dari hanya atau mungkin dari sisi kuasa negaranya, pemerintah gitu tuh gimana tuh? Iya. Ini sebenarnya kalau kita bilang sudah masuk ke arah Ghazul Fikri wa Ghazul Sakofi gitu ya. Jadi perang pemikiran dan juga Sakofa. Sakofa itu seperti pandangan hidup ya yang dipunyai oleh suatu agama tertentu gitu. Dan yang punya Sakofa itu cuma Islam. Nah, ketika Sakofa Islam ini ditundukkan lalu diganti dengan sebuah sistem namanya hak asasi manusia, berarti secara tidak langsung mereka ini mentuhankan hawa nafsu mereka. Kenapa mentuhankan? Karena dikatakan bahwa afara'aita man ittakhadha ilaha. Ya. Kalau kita bilang itu di surat Al-Jasiyah ayat 23, itu bagaimana pandangan kamu? Allah nguji kita nih. Iya. Melihat ada orang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, ini orang-orang ini tadi dia berkedok, dia buat hukum namanya hak asasi manusia. Kemudian dia bikin komisi perempuan. Ada tuh. Ada lagi komisi-komisi yang sifatnya sebenarnya mereka ini dibiayai oleh dana-dana internasional, terutama yang diratifikasi oleh internasional, dimasukkan ke dalam setiap negara-negara, terutama negara berkembang, ini untuk terus disuarakan. Nah, otomatis tadi Abi bilang siapa yang menguasai media, pembiayaannya masuk di situ kenceng, maka dia yang berpotensi untuk diikuti. Makanya kok seolah-olah normal gitu ya, dikasih panggung gitu kan. Nah, ini menurut Abi ya, dari yang Novel katakan, yang harus kita antisipasi sekarang itu adalah bagaimana dakwah kita ini ya capek-capek tuh mempromosikan, maka kita juga harus lebih capek-capek lagi untuk mengajak kembali bahwasanya Islam itu punya solusi. Ya. Kenapa? Kita nggak usah membahas tentang ini orangnya terzolimi nih, didiskriminasi gitu, seolah-olah mereka terzolimi. Kita nggak perlu membahas itu, kita membahas saja tentang menurut aturan Allah, laki-laki dan perempuan. Menurut aturan Allah, ada sistem pergaulan di dalam Islam. Misalnya kalau kita bilang di kitab Nizamul Ijtima', ya, ini atau membahas tentang bagaimana tata cara sistem pergaulan kita gitu. Jadi dia mengatur Islam itu sebegitu detailnya, sekompleks itu, karena memang di sini adalah untuk menyelamatkan, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Iya. Jadi rahmatan lil alaminnya itu terwujud ketika sebenarnya kita mampu mengamalkan nilai-nilai tadi, gitu ya. Misalnya tadi antara pria dan wanita dulu gitu ya. Itu ada sistem pergaulannya, nggak boleh dia berhalwat atau berdua-duaan kalau bukan mahram, ya kan. Kemudian cara berpakaiannya harus syar'i. Bayangkan dengan kaum tadi lagi bete itu yang memang disponsori oleh internasional ataupun ada negara donornya. Pakaian mereka amburadul, ya kan. Ada yang ketat-ketat, ya kan. Kemudian dandannya segala memancing nggak, misalnya Mas Keton,
diliatin cewek gitu kan cantik, pakaiannya serba ya begitulah gitu ya. Terus pancing nggak? Pasti ya. Memang harusnya terpancing. Itu kita malaikat gitu. Benar sih, benar betul. Nah, yang habis ini dua dari tadi ya sistem ya. Kalau dalam Islam dia turun ke sistem pergaulan. Nah, namun ya, teman-teman sekali lagi bahwasanya menyikapi fenomena ini satu kita harus lebih smart gitu ya. Maksudnya jangan terpancing. Kadang-kadang kita tuh langsung berebok, langsung dilawan, langsung komentarin. Jadi ribut sendiri, tidak menghasilkan hidayah. Gitu. Sementara tadi yang Abi bilang itu kan yang di awal bahwasanya kita harus berdakwah dengan hikmah, wa mau'idatil hasanah dengan cara yang baik, sampaikan yang baik, gitu kan. Dan ini perang pemikiran dan perang sakofi, cara kita bagaimana mengembalikan sakofa ini menjadi penting di kalangan kita para amilud dakwah, para pengemban dakwah. Seperti itu ya. Jadi insya Allah sanggup ya. Insya Allah sanggup. Kita tinggal bikin bahan-bahan nih sekarang. Termasuk podcast kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang mau bergabung di masjid, berkegiatan sehingga terhindar dari yang tadi di luar sana yang memangsa kita juga, Mas. Iya. Ngeri loh sebenarnya kok kayak gitu. Benar. Dan mangsanya itu nggak cuma di luar masjid ya, kadang di dalam masjid pun banyak ya. Banyak. Gitu loh. Karena memang yang dipegang adalah jangan apa maksudnya kayak ada beberapa kasus juga itu terjadi di pesantren gitu ya. Gitu loh. Sudah masuk ke pesantren ya. Jadi sekarang memang sudah bukan lagi di jalan-jalan. Dia sudah masuk ke lembaga pendidikan, bahkan pondok-pondok pesantren gitu ya. Tapi ada yang bilang itu virus juga sih. Virus betul. Terutama dan virus ini kan virus yang orang kategorikan bahwasanya nyata nggak nyata tapi ada gitu ya. Dan ini lebih berbahaya daripada virus misalnya narkoba. Oh iya benar. Kenapa? Karena secara kesehatan coba deh nanti di browsing-browsing, kalau Abi bukan ahli kesehatan, bukan psikolog ya. Tapi setahu Abi itu kemarin misalnya ada seorang dokter ya, pakar psikologi juga itu mengatakan bahwa dia sudah menangani bertahun-tahun orang-orang yang berfenomena tadi komplang ini, ada kerusakan jaringan karena mereka kita menyimpang ya. Dia kalau mau berhubungan seks itu kalau cowok sama cowok pasti nggak sesuai fitrah. Betul. Mohon maaf, maksudnya yang disodom itu ya yang ininya dia sendiri ya kan kita ngecas lewat lubang cas gitu kan. Nah, akhirnya apa Val? Ini agak sedikit tabu tapi enggak apa-apa, ini sudah dibahas semua ya. Bilang apa yang terjadi? Kita bilang itu dubur lah. Ya. Kalau yang di kondisi itu duburnya, ya ini banyak ahli-ahli kesehatan tuh duburnya tuh sampai bengkak, sampai kayak kembang kol, bahkan untuk mengeluarkan feses aja sudah nggak bisa gitu kan, bau banget gitu kan. Dan ini akhirnya menjadi sumber utama daripada penularan virus yang namanya HIV dan AIDS. Kebayang nggak gitu? Dan coba bayangkan kalau dia adalah seorang kepala keluarga, dia mungkin jajan di luar ya sesama cowok gitu, kemudian dia berhubungan intim dengan istrinya di rumah. Kasus banyak sekali yang akhirnya istrinya kena, dia hamil, anaknya pun keluar lahir dengan cacat. Oh gitu. Seperti itu. Dan ini di Indonesia bahkan fenomena ini yang dia laki sama laki, kita bilangnya LSL ya, laki seks laki gitu, itu memegang hampir 70% penyumbang terbanyak daripada HIV dan AIDS. Wow. Ini bergeser banget nih. Kalau di bawah tahun 2020-an, Abi masih membaca itu masih yang dari jarum suntik, benar. Sekarang itu cuma 0,5%. Selebihnya tadi laki sama laki. Kenapa? Karena dia tusuk itu aneh. Lubangnya beda gitu loh maksudnya. Tapi yang dia tidak sadar ketika virus itu berkembang, memang nggak kelihatan kan Noval. Jadi dia tuh 2-10 tahun masih kelihatan biasa aja. Tapi begitu sudah seperti itu, maka kesehatannya menurun drastis. Apalagi kalau sudah kena namanya sifilis, turunannya lagi nih. Maka bibirnya, alat kelaminnya, apanya itu semuanya bermasalah, merah-merah, dan akhirnya tingkat ketahanan tubuh dia rentan, meninggalnya banyak. Luar biasa. Balik lagi nih, terus yang harus kita lakuin respons kita gitu Bi, karena kan selama itu kayak selalu di framing mereka tuh juga harus dapat keadilan atau segala macam. Jangan sampai kita itu salah merespons gitu Bi, tindakan yang kita lakukan itu gimana sih Bi? Soalnya kan yang sebenarnya yang kita benci itu bukan orangnya ya Bi ya, tapi orangnya. Adapun mereka bisa framing ini HAM segala macam karena kan mereka nuntut merasa tindakan atau respons yang mereka dapat itu tuh suatu hal yang nggak adil. Makanya mereka menuntut kita itu juga manusia, punya harus mendapatkan keadilan juga gitu. Betul.
Terus respons kita bagaimana di satu sisi kan memang secara agama, terus tadi Abi juga bilang terkait kesehatan, itu kan memang nggak bisa dibenarkan dan nggak diterima. Nah, tapi gimana caranya respons terbaik kita itu gimana Bi ke mereka? Iya. Karena kan yang kita benci itu perbuatannya, tindakannya, dan mereka merasa mereka ngedapat tindakan yang baik, respons yang baik gitu. Merasa tidak apa ya, didiskriminasikan gitu, Bi. Iya. Relate sama ini sih, kisah jadi Siro sih maksudnya. Betul, itu benar. Ya kan? Ketika kita diam apakah salah, ketika kita bertindak pun apakah salah. Ketika memang kalau di Siro itu kan yang diam pun akhirnya kena kan, karena dibalik. Iya, kayak di Kisah Nabi Lut. Iya, Kisah Nabi Lut kayak kan, aduh gue diem aja deh, yang penting gak ganggu hidup gua gitu kan. Ada yang pasti berpikir gitu kan. Ada juga yang berusaha akhirnya. Tapi sekalinya kita bertindak itu kesannya kayak ekstrim gitu. Betul. Jadi kalau menurut Abi ya, memang ada baiknya cara kita untuk bisa menyikapi ini, satu, tetap nggak boleh mundur dakwahnya. Benar. Karena mereka menggencarkan itu, diberitakan itu bahwa mereka terzolimi apa segala macam gitu ya. Benar. Nah, itu untuk memancing opini. Nah, saat ini kalau kita lihat memang standar halal haram saat ini itu tidak menggunakan lagi syariat. Dia menggunakan suara yang terbanyak, artinya opini yang berkembang luas di masyarakat, itulah yang menang, gitu ya. Jadi yang Abi ingin tekankan gini teman-teman, jadi satu, edukasi. Edukasi ini bisa berupa mengajak mereka untuk kembali lagi melihat kodrat mereka, terus kemudian mengajak mereka lagi melihat standar halal dan haramnya. Misalnya di dalam syariat, diajarkan kita cuma 5 nih, dikatakan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya kan? Nah, ini sebenarnya kalau di masyarakat saat ini ada pergeseran bahwasanya untuk menentukan baik dan buruk, boleh dan tidak, itu nggak pakai yang 5 ini. Dia memakai yang misalnya orang lain, kebanyakan orang gitu kan? Atau misalnya ini manfaat kok, kami merasa ada manfaatnya, kami saling suka, saling sayang, manfaat. Iya. Nah, kalau seperti itu kita kembalikan bahwasanya apapun dia bermanfaat kayak gimana, berapa banyak pun orang yang mendukungnya, ketika kita memegang tarik 5 aturan tadi, ini halal apa haram? Kita lihat Al-Quran. Ini haram. Gak bisa, karena Allah menciptakan kodratnya itu laki-laki dan perempuan. Kemudian dipasang-pasangkan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Maksudnya apa? Supaya kalian itu adem hatinya dan mendapatkan keturunan. Ya, tujuan kita nikah itu kan salah satunya berketurunan. Iya. Nah, sekarang kalau mereka apa iya bisa berketurunan? Enggak bisa, ya kan? Turun berok. Atau yang ada turun berok, dicocok terus, keluar darah, keluar apa. Dan satu yang paling mengerikan ya, bahwasanya HIV dan AIDS atau sifilis itu ngalirnya itu dari aliran. Cairan, baik itu darah, nanah, liur, gitu kan, sperma. Ya, maksudnya yang memang ini, mohon maaf teman-teman ya, ini udah pada dewasa semua ya, audiens kita nggak ada anak-anak yang nonton. Anak-anak soalnya ya, di sini ya. Ini nonton dulu deh. Karena memang secara kesehatan tuh orang nangis semua, dokter nangis semua. Bahkan menuding para aktivis HAM, ini bagus juga pada konternya para dokter atau ahli psikolog. Ketika mereka bilang, kami dizolimi gitu kan, segala banyak. Sama HAM. Sekarang begitu orang-orang itu pada sakit, dia dikucilkan di masyarakat. Benar, dokter. Ahli HAM itu tidak mau turun gitu. Iya. Biayanya coba berapa? Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan hampir 400 triliun dalam waktu 5 tahun terakhir hanya untuk membantu penyembuhan tadi. Bayangkan itu kalau dari sisi ekonomi, kalau nggak ada nih barang, artinya semua sepakat bahwa ini halal, haram, dan bilang ini haram, ini maksiat gitu kan, dan ini mudarat, maka itu ya lebih dari MBG. Kembalian nggak para ahli-ahli HAM itu apa dia mau turun mendampingi? Enggak, begitu ada masalah, orang garda terdepan yang beresiko tertular pun ini adalah para psikolog dan para dokter. Benar. Ahli HAM-nya semua jadi hanya kami terzolimi. Nah, ini yang kita harus edukasi ke teman-teman baik yang pemikirannya belum sama, bahwa penting untuk kembali kepada syariat, menilai segala sesuatu dari kacamata syariat, bahwa ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau yang haram sudah pasti perintahnya ditinggalkan, ya. Kalau yang mubah silahkan aja, gitu kan. Nah, kalau yang wajib apa? Kalau dikatakan bahwa ini tinggalkanlah zina misalnya kayak itu. La taqrabuz zina. Maka langsung kita tinggalkan gitu. Karena itu wajib untuk ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi Abi mengajak kita para pemuda ya,
berikanlah edukasi terbaik bagi teman-teman kita di luar sana. Supaya apa? Supaya dia bisa beralih pikirannya. Misalnya kita ajak dia olahraga, kita ajak dia beraktivitas. Ini Sam kan mau ajakan santunan yatim dan bakti sosial gitu kan. Betul. Kita ajak teman-teman itu. Biar apa pikirannya dia perlahan-lahan tuh penuh dulu. Kemudian kita masukkan edukasi-edukasi tentang bagaimana pentingnya kembali ke syariat, maka insya Allah hidayahnya akan menetap padanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi mungkin bisa Anda simpulkan orang-orang yang seperti itu, apakah karena memang mereka juga kesepian maksudnya gitu? Bisa jadi bisa jadi karena sebenarnya gini, yang positif mungkin gitu kan. Dari pertumbuhan dia itu juga kurang dapat kasih sayang dari sosok ayah. Mungkin setuju. Ya karena paling benar ya. Kenapa? Karena Nabi menyadari teman-teman kita yang kemarin bergabung pun di masjid, sebenarnya alasannya juga gitu, dia kesepian gitu ya. Kemudian dia di rumah itu ada yang dinamakan broken home family. Broken home ini nggak mesti cerai orang tuanya, tapi dia merasa dari kecil itu ayahnya sibuk sendiri, ibunya sibuk sendiri. Jadi dia fatherless, motherless gitu ya. Tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah, nggak pulang-pulang ayahnya. Sekali dia pulang, taruh tas, ayah gitu kan, nggak mau dipeluk gitu kan. Langsung ayahnya capek, ibunya sibuk gitu kan, berkarir. Nah ini teman-teman, buah dari sistem yang kita adopsi sekarang, memaksa para perempuan, akhwat, untuk keluar bekerja. Bayang nggak gini hancurnya sistem yang memang tidak berasal dari Islam. Maksudnya apa? Tadinya kalau kita zaman ayah kita, ibu itu bekerja tuh niatnya bantu bapak. Jadi kayak ibu saya, dia jualan di rumah, bikin donat gitu ya. Terus kita tawarin dari rumah ke rumah karena hanya untuk sekedar nyambung hidup. Kalau sekarang perempuan itu dia dipaksa untuk mindsetnya itu dia harus kuliah tinggi, dia dapat pekerjaan bagus, dia berkarir. Nah kemudian yang mau di rumah siapa ini? Sementara orang bilang itu bahwa al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama di rumah. Habis benteng keluarganya. Bapaknya juga sama, nggak mampu menjadi bapak yang asyik gitu ya, yang baik, sehingga anak ini mencari pelarian. Nah pelarian begitu dia dewasa, mungkin dia kuliah, dia ketemu yang lebih perhatian, yang sebenarnya misalnya itu dia sudah kena tadi ya, GAY ya, gay gitu misalnya. Nah itu dia akan cenderung tertarik dan akhirnya memilih jalan itu. Jadi jangan salahkan gitu kan. Anak-anak itu sebenarnya mungkin nggak salah gitu, tapi buah pengasuhan yang dia ada lupa pengasuhannya, kemudian buah sistem yang memang menguasai kita sedemikian rupa, ya kan? Kemudian strata sosial, sistem pergaulan sosial yang memang sudah heterogenis, ya kan? Heterogenitas ini memaksa kita untuk liberal bebas-bebas saja, dan akhirnya memaksa kita untuk mendapatkan efek seperti saat ini, gitu ya. Ini luar biasa. Iya sih, insyaallah. Menurut Kak Noval, jadi apakah memang ini harus kita sikapi dengan serius atau biasa aja? Kalau serius harus serius ya, biasanya kan balik lagi secara kesehatan tadi udah disampaikan itu nggak baik, terus sosial juga gitu kan. Benar. Nggak bisa gitu. Ada satu kisah lagi untuk menguatkan teman-teman bahwa kita pasti sudah sama-sama belajar tentang kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Nabi Lut itu sama. Sebenarnya yang kita ingetin jalannya Nabi Lut juga ini. Kenapa? Beliau berdakwah bertahun-tahun. Jadi kalau tadi Kak Noval nanyain sikap kita gimana? Ya jangan berhenti berdakwah. Berdakwah bertahun-tahun ya sampai akhirnya itu di sebuah negeri namanya negeri Sodom gitu ya. Makanya kaumnya dikatakan kaum Sodom gitu kan. Yang akhirnya bahkan di dalam surat Abi lupa teh. Itu dari mulai ayat 77 sampai ayat 83-nya membahas khusus tentang itu. Di mana misalnya istrinya sendiri mengkhianati dia, ya kan? Kemudian naiklah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat gitu kan, yang sebenarnya itu kayak nyamar gitu loh. Kalau kita tuh ini kayak film-film apa gitu. Padahal itu benar diceritakan dalam ayat 77-nya, kemudian 78-nya, yang akhirnya karena marah kaum Sodomnya mengepung rumah Nabi Lut, ada tamunya Nabi Lut itu kan malaikat, tapi sedang menyamar itu. Momen Sodomi itu akhirnya Allah timpakan, bahasa ayatnya itu luar biasa. Azabnya itu ditarik ke langit, dibalikin diker gitu lah. Tanah yang dibalikan gitu. Dan di sebelumnya itu dikasih hujan batunya itu nggak sembarangan, sijil, maksudnya batu dari kayak kalau kita bilang tanah neraka gitu ya, yang dipanaskan, yang dia itu berapi gitu. Kebayang nggak tuh nasib kaum itu? Nah kita cukup sebenarnya memberikan hikmah itu ke teman-teman kita juga. Ya Allah, ini cerita Nabi Lut itu bukan cerita dongeng loh. Ini sudah pernah terjadi. Dan kita harus mengambil ibrahnya. Bahwasanya
kalau kita mau kayak gitu lagi, bukan hanya lu yang kena, tapi kita semua kena gitu loh. Dan azabnya nggak main-main gitu kan. Nah ini kisah Nabi Lut ini memang ini masyhur sekali nih di kalangan kita itu untuk bagaimana para aktivis dakwah ini bisa kembali membantu teman-teman yang tadinya tersesat kembali ke jalan. Untuk suratnya Quran surat Hud. Nah, surat Hud ya 77 sampai 83 itu. 83 ya benar. Itu luar biasa pokoknya Baca enggak, Bi? coba itu. Nih, Nabi Lut merasa gelisah di ayat 77-nya ya. Nabi Lut merasa gelisah dan khawatir ketika kaumnya memaksa untuk mengganggu tamu-tamu di rumah. Berarti benar dia rumahnya dikurung. Tapi itu kenapa bisa mereka tahu? Karena istrinya berkhianat. Istrinya memberitahu gitu. Sehingga coba ayat selanjutnya dikatakan Nabi Lut berusaha mencegah dan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi secara sah. Bayangkan gimana gak mulianya Nabi Lut bahwa udah nikahin aja putri saya gitu kan. Apa jawabannya orang-orang? Tapi kaum Sodom menolak karena tidak memiliki hasrat pada wanita yang memaksa. Ini sama nggak sekarang dengan fenomena teman-teman yang sedang dalam fase pelangi tersebut? Sampai sama kan? Akhirnya apa yang terjadi? Nah, malaikat memberitahu Nabi Lut bahwa mereka adalah utusan Allah dan meminta pergi bersama keluarganya di akhir malam karena kaumnya akan diazab pada waktu subuh. Oke, ini karena Allah Subhanahu wa taala udah betul-betul udah nggak bisa toleransi lagi, maka Nabi Lut dan para pengikutnya itu disuruh jalan di tengah malam gitu. Tapi istrinya ini karena memang pro-nya ke orang-orang kafir tersebut maka ditinggalkan. Dan ketika disuruh jangan kamu balik ke belakang gitu kan. Nah, istrinya ini kembali ke belakang. Coba lihat nanti dia apa akhir. Oke. Nah, terus habis itu yang 82 sampai 83-nya itu azab Allah turun berupa hujan batu dari tanah yang terbakar. Dan negeri Sodom dibalikan dari atas ke bawah. Azab tersebut adalah hukuman yang abadi bagi orang-orang yang That's all. Sebenarnya poinnya di situ. Jadi kita hanya sebenarnya cukup mengkisahkan kisah di dalam surat Hud ayat 77 sampai 82 atau 83 awal dan endingnya akan sama. Jadi kalau kita memang misalnya kita berhenti nih gara-gara opini lawan lebih kuat, terus kita akhirnya dakwanya berhenti, kemudian kita ikut menormalisasi tadi yang stigma yang itu, akhirnya kita pasrah, maka yang terjadi akan sama di ayat 82 dan 83. Bahkan diam pun juga termasuk ini ya dia. Betul. Gak boleh kita diam. Ya, ini kan perang opini ya. Tadi Abi bilang ini udah masuk ke gauzul fikri wa gauzul sakofi gitu. Perang pemikiran dan perang cara hidup. Ya. Tapi kan ada yang lucu, Bi. Maksudnya bilangnya pernah nih, saya pernah mungkin ngebahas ini gitu kan sama orang-orang yang kayak gitu loh. Ini oknum aja. Terus sebenarnya ngomongnya begini, ya masa di zaman sekarang mau dibalikin lagi sih kan gitu. Kayak astagfirullahaladzim. Nantengin ya. Iya nih gitu. Ya kalau lu baru dibalikin sih gak apa-apa kayak gue yang kena kan. Ini ya maksudnya satu provinsi atau nauzubillahnya satu negara kan. Iya. Dan itu hebatnya kaumnya Nabi Lut pun begitu, dia menantang. Kalau kamu orang yang benar, datangkanlah azab kepada kami. Menantang. Coba deh itu di ayat berapa ya? 81 apa 8 berapa ya? 81-nya. Jadi kalau memang datangkanlah azab Tuhanmu kepada kami kalau memang kamu yang benar. Ditantang coba. Ya Allah. Nah, akhirnya apa? Ya sudah tadi muncullah ayat yang 82 itu bahwasanya dikatakan bahwa dan kami berikan azab kami naikkan semua daratan itu ke langit lalu dibalik dengan sebalik-baliknya. Bahkan yang konon kabar yang sekarang yang laut mati ya, itu kan daerah di dekat Yordan. Dan Yordan tadi negeri Sodom itu masuk wilayah Yordan. Oh gitu. Makanya laut mati itu ada di wilayah Jordan tadi. Itu adalah tadinya awalnya ya, para ahli menduga itu adalah daerahnya kaum Sodom tadi, umatnya Nabi Lut alaihissalam. Wow. Jadi ada bukti nyatanya peninggalannya gitu. Masih kurang apa lagi gitu. Secara kesehatan gitu kan sudah terbukti. Nih, di Indonesia sudah berapa coba? Sudah lebih dari 7,5 juta. Ya kaum Sodom tadi tuh, kalau kita bilang kaum Sodom ya. Dan di Bogor saja sudah 7.900-an yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS. Serta sifilis. Ini datanya teman-teman dari Dinas Kesehatan Bogor. Dari Dinkes ya. Gitu. Dan ini naik dari tahun ke tahun. 7.600, 7.900. Nah, jadi Abi menduganya seperti fenomena gunung es. Yang tadi angka 7.000 atau misalnya yang tadi sudah 7,5 juta orang. 3%, bayangin kan Noval, 3% dari populasi penduduk Indonesia sudah terafiliasi kaum pelangi. Itu yang terlihat ya. Yang terlihat tuh 3%. Yang lagi membawa, yang lagi masih terbentuk air mungkin ya. Dan mereka dakwahnya masif.
ya, ada dukungan dari NGO, ada dukungan dari internasional, UNDP. Medianya masif, kontennya dibuatin. Kayak kita gini-gini, kita podcast selalu aja random gitu, datang kumpul lagi pada bisa kita ngobrol. Jadi mohon maaf, jadi kalau nggak maksimal gitu, karena memang kita beda sama mereka. Mereka terorganisir dengan rapi, jaringannya itu memang sudah bersistem, masif, terstruktur, pembiayaannya jelas. Nah, ini musuh bersama gitu ya, dalam strategi dakwah yang memang harus kita pikirkan bersama. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, ngeri sebenarnya. Ya udahlah. Tapi ya Allah. Jangan nyerah, gitu kan? Tapi solusinya kita juga harus bersuara, mengajak kembali ke arah yang benar dan gak menormalisasikan itu, Mas Kiton. Solusinya. Betul. Terus mereka bersuara untuk keburukan aja itu dengan serius. Kita juga nggak boleh kalah seriusnya untuk menyuarakan yang benar. Itu nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Dan itu baru satu sisi doang. Kita diserang dari berbagai sisi. Bahkan di media, coba lu buka Facebook, yang main Facebook itu misalnya komunitas gay Sidoarjo, atau misalnya komunitas itu mereka anggotanya puluhan ribu orang. Ya, yang sudah digerebek, yang sudah ditutup, itu banyak sekali. Dan itu memang mereka di situ kaum yang di posting foto yang telanjang, video telanjang. Itu mereka nikmati bersama. Sementara kita sebulan sekali sebulan sekali juga masih random ya Allah. Masya Allah, Bi, ini sebenarnya pembahasan nggak mungkin sedikit ya, nggak mungkin karena kompleks ya, kompleks banget gitu loh. Betul. Ada beberapa sisi yang kita nggak ekspertis di situ sebenarnya. Betul. Cuma yang jelas kan kita dari sudut pandang Abi sendiri ya kan, saya pribadi dan juga Bang Noval. Yang jelas memang nggak ada hal yang bisa kita benarkan kecuali itu kalau dibilang opini doang gitu. Betul. Ya kan, mau itu data pun bisa dibuat gitu kan. Tapi yang kita bisa bandingkan adalah ketika data itu datangnya kapan dan harus dilihat sama data yang lebih terdahulu gitu. Iya, dan maksudnya itu bersumbernya dari mana gitu. Bersumbernya dari mana gitu loh. Cuma yang jelas satu pertanyaan sih Abi. Menurut Abi nih untuk closing statement ya. Pesan untuk teman-teman yang mungkin mereka itu ingin keluar, ya kan. Tapi mereka juga masih kayak bingung harus gimana awalnya gitu loh. Mungkin kan kita juga nggak bisa menutup kemungkinan ya mereka, karena tadi di statement awalnya Abi itu bagus banget karena mereka itu sebenarnya lagi melakukan campaign karena emang ada project gitu kan. Ani sangat setuju nih dengan pembahasan ini gitu loh. Ini mungkin bisa kita oke lah pada saat di umum dari data kita berantem dia mungkin bisa kuat-kuatan karena dia lagi project harus ya sukses kan? Ya, tapi di lain sisi mungkin kan ada hati kecil mereka yang kayak aku ingin berubah tapi aku dari mana? Hati kecil itu yang harus kita ambil, kita sentuh. Tadi di awal dikatakan di An-Nahl 185 kita dakwahnya bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Nah, otomatis di sini cara kita teman-teman sekali lagi bagaimana para hamilud dakwah, pengemban dakwah ini, satu dia harus istiqomah dulu ya. Istiqomah ini dalam artian kalau misalnya belum mau diajak, jangan kitanya yang pundung. Kalau malah dia berdebat, jangan kitanya yang lemes gitu. Kita terus aja karena niat kita bukan memperbaiki dia, tapi mengajak dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan jalan yang benar cuma satu gitu. Yaitu apa? Kembali kepada syariat, kembali kepada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Nah, dan Al-Quran ini saat ini, mohon maaf Mas Kiton ya, jadi kenapa kita lemah tadi semua fenomena? Karena memang betul-betul lemahnya hubungan kita dengan Al-Quran. Lemahnya hubungan kita untuk membahas perihal tauhid, memperkuat tauhid. Sehingga apa? Serangan-serangan ini masuk bertubi-tubi dan teman-teman akhirnya ada yang tergelincir. Jadi satu, jangan pernah menganggap mereka musuh kita. Dua, jangan pernah kita berstigma untuk mengucilkan mereka. Karena yang kita benci itu perilakunya, ya kan, bukan orangnya. Orangnya itu saudara kita sendiri, teman kita sendiri gitu kan. Dan benar lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, jadikan ini ladang dakwah kita. Bahwasanya kita punya tantangan, fenomena yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengembalikan kejayaan ya ke kita bilang ini peradaban untuk nanti bisa kembali berjaya, yaitu adalah dikatakan di dalam Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwasanya sesungguhnya pemerintahan itu, kekuasaan dengan Al-Qur'an ini dia harus bersatu. Ya kenapa? Karena fungsi daripada tameng tadi ketika nanti sang presiden atau sang khalifah gitu ya, Amirul Mukminin ini, dia menjalankan dua tugas pokok. Yang pertama,
dia melindungi pelaksanaan hukum. Iya. Orang bilang itu hirasatuddin wasiyasatid dunya biddin gitu. Artinya dia pertama dia akan melindungi kita dari segala macam ancaman bahaya termasuk tadi pergaulan, dan yang kedua yaitu wasiyasatid dunya biddin. Jadi dia mengatur seluruh urusan dunia ini biddin dengan agama. Nah, disitulah nanti cikal bakal keluar itu Islam rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu nggak cuma untuk umat Islam umat saja, Islam aja, tapi untuk semua seluruh kebaikan manusia di dunia ya. Jadi maksudnya respons kita juga, misalkan ada nih teman kita, ya kita sadarkan bahwa perilakunya itu salah, yang salah itu perilakunya, kita nggak boleh benci orangnya, dan kita yakinkan dia itu bisa taubat, bisa berubah ke jalan yang benar. Yang benar itu sesuai fitrahnya, yang lawan jenis sesama lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Kita edukasi yang benar itu secara kesehatan, dari segi agama, dari segi sosial, itu yang benar begini. Berarti respons kita juga jangan salah ambil respons ya. Kita dakwah, kita sampaikan kebaikan, bahwa kita bisa kembali ke jalan yang benar, kita taubat, kita berbuat kebenaran. Kesimpulannya mungkin teman-teman semuanya, ya sebelumnya terima kasih Abi Hikmat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Noval yang sangat-sangat the best banget untuk podcast hari ini. Ini insightful banget sebenarnya. Emang berat, dan emang mungkin dakwah kita ini di video ini nggak terlalu berimpact banyak ya. Tapi seenggaknya kita berikhtiar sehingga nanti pada saat di akhirat pun kita ditanya, kita bisa bilang ke Allah kita udah berikhtiar untuk melakukan dakwah ini gitu loh kan. Setuju. Gitu. Dan yang jelas memang buat teman-teman nih yang mungkin merasa relate banget, ataupun teman-teman yang masih dalam posisi itu ya, ya kan, di hati kecil yang ingin berubah, demi Allah teman-teman, selagi teman-teman masih bernafas di dunia, Allah masih membukakan pintu taubat gitu loh. Pintu taubat nggak berat gitu ya. Teman-teman tinggal meninggalkan, taubat itu masih terbuka lebar gitu loh. Apalagi bagi teman-teman yang jangan menunda-nunda ya. Iya, jangan menunda-nunda. Kita nggak tahu nih nafas kita sampai kapan gitu loh. Mungkin habis nonton ini kita meninggal kan juga kita nggak tahu ya. Benar. Gitu kan. Yang jelas pintu taubat selagi teman-teman masih bisa bernapas, dan selagi masih bisa nonton video ini, ya kan? Iya. Pintu taubat masih terbuka, teman-teman bisa bertobat sebelum terlambat. Gitu. Setuju. Ya. Terima kasih Ustaz Hikmat. Sama-sama semuanya. Terima kasih juga Mas Kiton. Dan teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa imbangin antara belajar, bekerja, dan tentunya beribadah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah Sam, bisa dengan membeli merchandise dari kami. Ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi. Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.